bikin bocah kayak begini kuliah gitu. Kamu tidak Di lampu merah terakhir Romangun tuh pada saat mau bayar tragedi dulu apa? tabrakan. Astagfirullah. Dulu tuh ikut 3 jalur, 2 jalur lulus. Kamu bikin kalau ya. Udah akhirnya gua Biar edit. Udah mirip kayak rupiah, nilainya gede tapi harganya murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel kita Mantan Mahasiswa. Podcastnya Fajar Aprianto. Pokoknya semuanya pasti yang nonton itu adalah Fajar Wisis. Oke. Sesuai dengan komitmen kita, jadi kemarin kita kenapa nggak posting tuh lama karena Fajar berhalangan ya. Iya. gua doang ya. Iya udah. Soalnya Kalau dia yang berhalangan udah bisa. bisa. Kita nggak sih. Nah hari ini kita mau bahas balik lagi ke basic kita ya sebagai mantan mahasiswa, hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Nah khususnya ini kan udah mulai katanya nih kata adik gua di sekolah tuh udah mulai eligible gitu. Nah eligible itu apa? Kemudian gimana sih dulu kita bisa masuk kuliah itu caranya gimana, jalurnya apa aja, kalau dulu apa aja, kalau sekarang tuh jalurnya apa aja. Nah kita juga kan punya informan beberapa. Lu punya adik di SMA? Udah nggak ada gua. Udah lulus kali udah nggak ada. Udah lulus. Ya pokoknya kita dapat informasi banyak. Tonton terus. Nah kalau misalkan ada informasi yang bermanfaat, boleh langsung di subscribe aja. Pokoknya hari ini episode spesial buat kalian yang mau ikut SNBP ya. Benar. Pertama, SNBP. apalagi supaya pas milihnya ya. Iya, jangan sampai salah milih. Benar. Terus udah tengah jalan malah bingung sendiri. Itu. Nah kita flashback dulu. Gue demen nih kalau udah mulai flashback biasa nih. Enggak, dia kalau dia udah mulai pasti dia yang terakhir jawab. Iya. Nanya. Bahkan merangkap sebagai host. Jadi gini, dulu gua masuk kuliah itu, ini kita beda angkatan ya? Gua sama Fajar sama. Gue juga Ini sama kita jadi. Dulu gua itu masuk kuliah jalurnya namanya SNMPTN. Gua belum ada tuh SNMP itu belum ada. Sama. Terus SNMPTN? Sama. Lu SNMP. Kan kita sangat. Sama. Enggak kan bisa jadi Ini kan dia bisa beda. SNMPTN. Oh, jalur yang mandiri. Ya berarti. Gua SNM. Oh, lu SNM. Berarti gua lebih pintar dong. Enggak ada dong ya tes dong. Oh iya sih. Iya sih. Lu apa jalurnya dulu? Dulu tuh ikut 3 jalur, 2 jalur lulus. Kamu bikin kalau ya. Ada luar biasa. Apa dulu jalurnya apa namanya? Jadi di waktu itu tahun 2010 nih biar kalian semuanya tahu nih, biar nggak nyangka kalau gue tuh tua banget gitu ya. Ini sebenarnya di tahun 2010 itu ada beberapa jalur dan 3 jalur diantaranya itu gue ikut. Boleh ke waktu itu. Ikut boleh kan beda-beda waktunya gitu kan. Dari yang pertama yang paling awal itu namanya PMDK. Itu kayak SNBP, Namanya SNBP. PMDK itu SNMPTN. Oh, benar. Nah kalau di zaman kalian itu SNMPTN, kalau di zaman kita PMDK. PMDK yang pakai nilai rapor itu. Bukan SNMPTN undangan itu. Iya, tapi di Bandung Tapi itu PMDK. Susah kata dia. Memang bisa beneran. PMDK. Yang pakai duit bangunan yang begitu berani ngasih berapa yang begitu tuh. Oh itu PMDK. PMDK. Habis dari situ PMDK kagak masuk. Tapi jalur rapot tuh nggak masuk. Kagak masuk dulu karena ya di rapot ada nilai 55 nih Pak F kalau nonton. Nih Pak F di guru bahasa Arab. 55. Iya. Dulu mondok. Apa? Mondok bukan? Mondok dulu tapi bahasa Arab nilai 55. Mau coba gimana caranya? Itu salah satunya yang bikin kagak masuk tuh. Makanya hati-hati kalian kalau ada yang nilai yang kecil 1 aja. Kayaknya sekarang gede-gede ya. Ya kalau sekarang mah gede-gede tapi ya begitu. Kayak masih. Kita mah kayaknya dulu 90 tuh kayaknya udah bangga lah. Oh, enggak lah. Sampai 85 tuh udah susah payah gitu. Sekarang 95, 96. Sekarang ini ada minimal. Udah mirip kayak rupiah. Nilainya gede tapi harganya murah. Nah itu SNMPTN tuh gagal, PMDK gagal. gagal. Kedua. Yang kedua ikut UM.
UM itu ujian mandiri, itu cuma kampusnya doang yang ngadain. Ya, betul. Itu peluangnya lebih gede karena cuma orang-orang yang datang aja ke situ. BTW kampusnya UPI ya waktu itu. Memang udah dari awal lu ngincernya UPI. Ya, karena memang cuma tahunya itu, kalau nggak UPI, ITB sama Unpad udah. Ya, Itu kenapa aja. ITB nggak ke Unpad? Satu, Lebih ITB. keren kan gitu. Emang ke Unpad juga ngambil sebenarnya, tapi nanti itu di babak yang berikutnya gitu kan. Kalau yang di UM ini yang ngambilnya ke UPI karena memang bayarnya lebih murah. Gitu waktu itu. Akhirnya ikut tes, singkat cerita lolos. UPI. Oke, jurusan sejarah. Sejarah. Jurusan sejarah. Itu jalur mandiri udah lolos tuh. Aman Cuma satu dapat. satu dapat tuh, tapi masih penasaran nih, katanya masih ada jalur terakhir. Ini namanya SNMPTN, Saringan Nasional Mahasiswa Perguruan Masuk Perguruan Tinggi gitu. Ini Itu yang tes lebih banyak nih tes bersama nasional. Ini yang nasional. Nah, pas waktu ikut tes itu, ya alhamdulillah lulus lagi. Di UPI lagi. Padahal ada dua pilihan. Ada dua pilihan sebenarnya sama Unpad sama UPI, tapi yang masuknya ke UPI lagi. Jurusannya sejarah lagi. Jadi enak jadinya. gue tuh 2 kali masuk sejarah, Makanya makanya lu dapat 2 ijazah tuh sejarah. beneran. Makanya pas waktu masuk itu yang harusnya kan penerimaan 120 orang. Tiba-tiba pas gue masuk ke situ, itu mahasiswanya cuma 105. Gue bilang dalam hati gitu. Ini salah satunya punya gue nih yang kosong gitu kan. Akhirnya kan jurusan gak dapat pemasukan dan lain-lain. Gitu. Iya, lu mau bilang Kenapa ngambil yang nasional? Karena waktu itu harganya lebih murah. Dari SPP semesternya lebih murah, bayaran uang masuknya juga lebih murah. belum sistem UKT ya? Belum UKT itu 2012, 13 gitu. Kalau lu ambil yang hasil dari UM, berarti bayaran lu lebih mahal. Nah, UM itu kalau nggak salah waktu itu masuknya 17 juta. UM itu di zaman itu ya 17 juta itu kayaknya mahal banget, udah bisa beli mobil second gitu zaman dulu ya. SPP-nya 1,7 waktu itu per semester. Yang UM tuh udah mikir tuh kalau misalnya SNMPTN nggak lolos, ya mikirnya ya udahlah ambil aja gitu kan yang UM gitu. Tapi setelah itu ada SNMPTN ternyata lebih murah biaya masuknya. Berapa? Yang SNMPTN itu uang bangunannya yang uang pangkalnya gitu ya. Ini cuma 6,9 juta. Terus SPP-nya juga 690.000 per semester. 690. Makanya gue kalau dihitungin kan kaget nih. 12 juta tuh sampai lulus. 12 juta sampai lulus. Gitu. Ketimbang yang UM masuk aja udah 17. Berarti lu klaimnya yang seleksi nasional itu Yang nasional yang lebih murah. Terus yang UM udah aja lewat gitu. Lewat aja udah, makanya kosong. Jadi ada kursi kosong tapi nggak ada mutasi zaman itu. Sejarah. Lu di Gue dari jalur kali ya? ya dulu kan. Jalurnya. Tapi beda Cuma gue lupa nih. PMDK tuh berarti tadi apa? Di PMDK yang nilai rapot itu yang benar. Gue ikut. Nggak tahu gue tuh dulu nggak tahu mau kuliah. Dulu bandel dulu. Coba yang masih ingat mereka Bapak Ibu semua. Di Jakarta ya. Jakarta nih. Nggak tahu dulu mau ngapain, mau kuliah di mana, habis lulus tuh mau ngapain. Cuma Supporteran ya. Naik truk gitu. Oleh gitu. Cuma saat itu udah lulus nih udah dapet surat keterangan lulus ya. Iya, SKL. Lamar tuh di PT. Ikut yang SNPTN bareng-bareng. Oh, langsung itu berarti yang maksudnya nasional. Nasional dulu. Gimana sih? Dulu SNMPTN itu terakhir. Enggak, kalau saya di Jakarta Bro. nasional dulu. Oh, yang nasional. Oh, berarti bisa jadi UM-nya itu setelah SNMPTN. Kan beda kampus. Oh, kalau UM mandiri. Itu yang ujian mandiri kan bebas kali ya. Kampus yang menteri jadwalnya. Benar. Kan beda-beda. Kan kampus yang daftarnya juga beda. Nah, lu ikut jalurnya sama. Oh iya beda. Lu ikut jalurnya Nasional dulu. Dapat. SNMPTN nasional. Agak susah. Kita masuk berarti. Agak masuk. Susah tuh. Waduh. Terus gagal. Lama cari tahu lagi ada mandirinya. Ini jalur mandiri berarti. Jalur mandiri dulu namanya ya maba lah gitu ya kan. Itu tesnya apa ya? Maba. Sebutin aja. Itu namanya Penmaba. Itu di kampus mana tuh? Rawamangun. Baru
UNJ. Oke, anak UNJ nih udah terbongkar ya. Anak UPI sama UNJ kira-kira kerjanya apa ya? Tebak lah. Udah jelas ya, sama nggak tahu bayarannya gimana. Tadi kan, tapi emang pas Kagak tahu bayar? nggak tahu dulu bayaran berapa segala macam. Pokoknya orang tuanya melindungi sekali. nggak tahu kalau kuliah tuh kan, maksudnya berapa sih bayarnya, jalur mandiri ya kan, langsung datanglah ke kampus. Dulu tuh pokoknya pertama kali naik motor jauh ke Romangun langsung Dari mana tuh? dari Bintaro dulu mah. Bintaro. Lumayan Di, juga. di lampu merah terakhir Romangun tuh pada saat mau bayar tragedi dulu, Apa? tabrakan. Astagfirullah. Dari motor dari belakang itu tuh, wah emang nih Lu berhenti mendadak kali. yang ngebut. Terus lu berhenti. Udah ada, nyawanya ngebut, wih, dia salto depan gua. Astagfirullah. Lu aja nggak apa-apa. Enggak, Motornya gimana motor? aman. Yang korban yang nabrak. Parah dia, itu kuliah pecah kalau nggak salah sih ingat itu. Gara-gara lu tuh. Nggak tahu. Terus habis itu Udah. Ya, kalau di UNJ dulu mandiri itu bayarannya sama kayak di SNPTN. Murah ya, 5 juta. 5,4,8. Oh, lebih murah ya? Namanya, iya. SPP-nya? Mandiri juga dah. SPP-nya? SPPN 1,7. Oh, berarti sama. Oke. Berarti memang standarnya sama ya. SPP-nya itu 1,7 rata-rata di tahun itu. 1,7 sampai dulu. BTW 2010 juga. Iya betul. Oh, ya, alhamdulillah. 2010. Lu aja. Dari masuknya ya. Ih, gua pengen banget ditanya. Gua dulu Dia jalur hafiz. zaman berapa? Tahun 2013. 2013. 2013 itu istilahnya udah SNMPTN terus SBM ya? SBMPTN sama mandiri. Nah, waktu itu di sekolah kan ngurusin yang SNMPTN deh. Nah, itu kalau nggak salah rapot itu. Iya. Ininya 40% ya kuotanya. Sama kayak eligible sekarang Paling ya. gede. Cuma ada nih deh. Ada. Cuma kita ini apa namanya? Daftar-daftar aja semuanya ini. Seingat gua gitu Iya, ya. gua daftar semua. Semuanya kan? Semua anak daftar. Jadi nggak ada eligible Nggak ada. Istilah Semuanya punya hak yang sama. Lu tos-tosan aja udah di situ. Iya. Kalau zaman gua nih, sekolah gua tuh sama sekali nggak ditawarin gitu sama guru. Karena tahu kali ya. Gak mungkin bocah kayak begini mau kuliah gitu. Kamu tidak nyampe-nyampein gua doang. Guru itu nggak nyangka gua bisa kuliah. Oh, iya. Ada kepikiran mau kuliah, mungkin ya. Lu pernah ngajakin guru Bandung kan? Gue dulu pas SNMPTN itu gue daftar, gue milih yang di Tawamangun sama yang di mana ya? UI kalau nggak salah. Oh enggak. Gue nggak milih. UI itu Roma udah Ibnu Khaldun. Oh ada lagi. Borobudur. Borobudur. Nah itu gue nggak dapet. Emang gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu berharap di SNMPTN. Karena emang nilai gue ya nggak terlalu bagus banget gitu kan. Nah, akhirnya di SBM pun gue nggak ngarep karena waktu itu gue les pas les dulu berarti yang ngalamin Iya, anak les les dulu. gue mah nggak ada les loh bro. Gua les. Boro. Nah waktu itu kan ada tryout ya. Itu biar kejelasan. Itu gue nggak pernah nggak pernah Target. apa namanya, iya nggak pernah mencapai target kan waktu itu ada passing grade. Itu nggak pernah. Akhirnya gue nggak berharap juga sih di SBM ya udahlah ngalir aja. Nggak taunya pas SBM gue nggak tahu kenapa jadi gampang. Itu doang malu. Iya benar. Jalur langit ya. Ya udah akhirnya gue dia edit. Itu lama bikinnya Dia edit. Iya gitu gue jadi jalur SBM. Cuma ini waktu pas setahun pertama tuh gue kuliah, gue nyoba lagi. Oh, gak bersyukur. Ada perasaan gue nggak yakin nih kuliah di sini. Serius. Ngapain anjir Gue iseng banget? coba ke ini. Kayak broker-broker. Enggak, soalnya di jurusan gue itu banyak yang Lu kayak ini lu, jangan-jangan Jadi- di Salo ya? Colok kursi. Salo ini ya? Salo kursi ya? Enggak. Rame itu dulu Salo kursi ya? Waktu itu gue Nyoba apa? coba ke IPB. Jurusan? IPB matematika juga. Oh, lu emang passion banget sama matematika ya? Gue emang ini banget. Nah, terus
Tapi gue pas tes, gue nggak dateng bro. Jadi gue daftar doang. Sodako. Penasaran doang, ikut-ikutan teman. Mau ke bawah arus. Jadi Berarti tipe-tipenya mahasiswa-mahasiswa yang nggak bangga sama kampusnya ya. Banyak yang coba-coba gitu. ya akhirnya gue daftar lagi di SBM yang berikutnya itu tahun 2014 ke IPB matematik sama UI kalau nggak salah. Matematik juga. Matematik. Luar biasa. Matematika. Gue masih kepikiran orang suka matematika. Kok ada ya orang suka matematika? Luar biasa. Itu teman sendiri. Iya ya begitulah. Jadi Ini daftar doang, bener-bener daftar doang. pas hari H gue tidur pas ini kan pagi ya tesnya kalau nggak salah. Gue tidur. Di kosan. Tapi temen lu yang Enggak, gue di rumah. temen-temen lu yang bilang banyak itu pada ikut tes ya? Ikut dan Yang lu ya? Akhirnya pindah. iya awalnya UI. Oh. Kenapa emang matematika di Romangun jelek apa gimana? Kayaknya mereka sih kayaknya berharap lebih deh. Oh, Itu belum. Kalau kita kayaknya ikut-ikutan. Baik. Itu tapi ya, tiap tahun ada aja tuh yang yang kalau- coba gitu. Kalau yang tahun yang apa ada tingkat gue 2014 tuh nggak tahu. Kalau yang seangkatan gua itu banyak. Hampir tiap tahun ada SBM itu pasti ikutan tes. Di tahun biasanya tahun pertama. Tahun pertama, kira tiap tahun dia. Jadi dia pas lulus, pas wisuda tinggal 5 orang aja. Sisanya. Di tahun kedua kayaknya ya. jurusannya mah banyak. Ya, Jurusan jurusan di sana jurusan lu mah banyak. Siswanya Ada dua kelas 40 orang. 40. Tapi itu berarti ya Ya kurang lebih 100. Ambil mana kalau ini? Tapi lama-lama ya itu kan kalau pindah jadi gimana? Di sisa itu. pindahnya bukan lagi. Iya. Beda kampus doang ya. Tidak kampus. Baru ada juga yang ini. Pindah kampus tapi jurusannya sama. Kalau di gua kan kebanyakan udah masuk nyoba ini. ya lah apa gitu Iya, kan, polisi. dinasan kebanyakan. Iya, Kebanyakan sama. Itu juga banyak ya. Karena kebanyakan bahas kalau di instan. jurusan gua kan Visi. orang-orang yang gagal ke situ. Kemana sih itu? Kayak kan di dinasa, akmil, akpo. PDN gitu ya. Sama nih gue juga karena itu banyak. Orang-orang yang gagal ke UI ke Jadi sebenarnya jurusan itu menampung orang-orang tertentu yang memang gagal di satu situasi tertentu ya. Ya memang akan ada seperti itu. Iya. ada juga. Kecil sih kemungkinan yang memang dari awal tuh passionnya memang di situ. Kecil. Apalagi anak-anak Indonesia. Benar. SMA aja masih pada bingung. Gak ini ya, gak Tapi kan ada. kalau di bukan ada uniknya, ada keterampilan. Sama Aku juga. ceritain nih tes keterampilan Nah. itu di gue nih. Setelah lu masuk nih, Lalu, gitu. Lu masih masih tes, Hah? tes keterampilan ternyata di UM itu. Lu Ah, ada iya. tulis doang. Jam Lu berapanya ya? tes tulis doang. Ya, Gue ada tes ya, ada, keterampilannya, tes fisik. Yang sama sekali gue nggak tahu. Kenapa gue masuk di SNMPTN pertama, gue nggak tahu ada tes fisik. Oh, Gue nggak tahu itu ada tes. Jadi di SNMPTN juga ada. Ada tes fisik, gue nggak datang tes fisiknya. Nah yang kedua, kalau ada tes fisik gue datang, gue siapin diri. Pas gue datang, masya Allah. Apa yang dites? Di fisik itu ya tes Oh, kebugaran oh, jasmani, tes kebugaran jasmani dari kekuatan, daya tahan, pelincahan, akurasi, iman dan takwa. Pasti itu. Kesehatan sih terutama sih kesehatan dulu, ada truk kita ada dia ada truk medisnya segala macam. Nah, itu yang benar-benar gue nggak tahu sih. Wah ternyata ada tes fisiknya. Belanja nggak? Hah? Belanja nggak? Ditanya dari Celana doang. Celana. Di BSG sisa celana doang. Oh sisa jalan dulu. dia dulu dia belum ditanya. Coba lu sekarang gimana ente lu dong? Gua kan tergolong cukup pintar ya dulu ya. Di SMA-nya SMA favorit dan SMA favorit. Favorit. SMA SMA satu Palu. Wah, lu paling SMA favorit. Favorit di wilayah di SMA satu. Sering kasih minum bro. Apa? Oh, tadi halang. Favorit juga kan di wilayah bawah. Jadi gua masih coba PSG. Masa gua aja kan ketawa ngomong gini tadi biasa aja. Oh iya, gedung serbaguna gedung serbaguna Kan GSG. gedung serbaguna.
Iya harusnya kan gedung serbaguna, tapi gua mikirnya gedung serbaguna gedung. Oke, gedung lagi. Masya Allah. Itu bercanda di jurusan gua soalnya. Oh, Bercanda di jurusan Oh, ini gua. namanya callback ini. Bang Aris tuh. Terpanggil kembali menjadi zaman dulu. oke lanjut. Lo sekarang. Gua ya, gua kan termasuk yang lumayan pintar ya di sekolah. Favorit. Di sekolah favorit di wilayah itu. Jurusan gue IPS dulu sebenarnya gue pengennya masuk jurusan akuntansi. Karena gue lihat mamang tau lah ya mamang gue tuh kuliah. Mamang gue jurusannya angkel ya. Dia jurusannya itu terus kerjanya enak banget. Jalan-jalan mulu maksudnya audit ke entah ke Kalimantan, nanti ke Sulawesi, nanti ke Vietnam, gitu-gitulah. Gajinya gede, asik lah pokoknya. Dan makanya gue dulu harusnya masuk IPA, gue mintanya ITS biar gue bisa belajar akuntansi lebih dulu di SMA sebelum kembali kuliah. Pengen IPS malah di IPA kembali tuh. Tapi setelah gue jalanin pelajaran ekonomi dan akuntansi itu rasanya terlalu berat. Akhirnya gue galau tuh dulu. Aduh gimana nih kuliah? Mau kuliah ini tapi nggak kuat pasti karena udah nyadar duluan kan, lemah banget dari hitung-hitungan tuh lemah. Ya udah akhirnya masuk musik. Itu kenapa bisa sampai musik tuh? Setelah gue konsul, gue nggak ngeliat. Jago banget soalnya akuntansi sama musik. Iya, satu kan emang gue jago gitu main musik ya dulu. Terus bercanda banget berarti ini sekolahnya nih. Soalnya cewek-cewek itu pada ngelingker kan dia kita ya. Dari udah. Kalau cewek-cewek mau gimana muka aja, jelas udah. Gak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Skill mah nggak ngaruh ya? Mau gitar kayak gimana juga nggak ngaruh. Gue konsul sama guru BK gue. Katanya, lah kamu kenapa nggak ngambil jurusan musik aja kan kamu suka lomba dan lain-lain gitu lah. Oh berarti sempat ikut lomba juga? Pas gitu-gitu. ya ngajar ekskul juga udah dari SMA sebenarnya. Lu belajar musik dari sini? Kalau gue sih nggak percaya orang ada otodidak tuh gue nggak percaya sebenarnya pasti dia belajar dari satu Iya. sumber lah. Minimal kalau dari video juga kan nggak tidak gitu. Nah biadangnya diajarin sama Allah kan. Jadi gue belajar sama saudara gue sama sepupu gue diajarin main gitar. Terus ada sebenarnya belajar gitar tuh karena karena keterpaksaan waktu SMP sama Bu Maulina itu diharuskan bisa main Ini bukannya kalau mata mungkin. Enggak, Bu Maulina baik. Pak Eko juga baik, Pak Eko. Cuma Pak Eko waktu itu lagi capek. Pak Eko lagi capek nih. Kita dikeluarin sekelas waktu itu Pak Musik. Habis itu nilainya yang dirapot. Ya gitu karena belajar gitar itu harus bisa main gitar karena ada pengambilan nilai waktu SMP. Gue kan termasuk bocah yang takut kalau nggak bisa ngambil nilai gitu-gitu. Gue tuh kan gue pinter ya dulu. Sekarang juga pintar. Pintar. Iya deh, terus akhirnya belajar gitar dan lain-lain jadinya gitu. Nah, pas daftar kuliah SNMPTN tuh milih dua. Ini SNMPTN-nya berarti yang undangan ya? Yang undangan. Kan tadi aku kan pintar ya tadi. Cukup pintar lah. Pada saat itu di sekolah favorit di lingkungan itu. Jadi gue daftarnya dua. Kalau dulu SNMPTN itu dua Yang undangan dan tulis ya? Bukan. Apply-nya dua kampus, dua jurusan. Dua komisi 3 jurusan? Dua kampus, dua jurusan. Kamu dulu Satu harus di wilayah provinsi yang sama dengan sekolah, satu boleh di luar. Kalau ingat ya. Nah, gue apply-nya satu di Rawamangun, satu di Bandung. Kampus lu. Jurusannya sama. Atas seni musik, bawah psikologi, yang di Bandung di sana. Kalau lulus pasti nggak kena malah nggak ketemu di sini, malah nggak ketemu bisa jadi malah beda sama di sini. Nah itu akhirnya apply, tapi SNMPTN itu ribet juga bos sebenarnya. Selain kalau di jurusan kayak olahraga sama seni musik itu harus apply video, main keterampilan kita, bisa nyanyi video 3, nyanyi, main alat musik, yang ketiga main alat musik sambil nyanyi. Itu wajib semuanya. Wajib 3. Jadi nggak bisa alat musik itu kecil kemungkinan ya bisa masuk ke Kecil kemungkinannya. Nah terus pas sudah dapat pengumuman diterima, masih harus verifikasi lagi ke kampus. Langsung biar dilihat. Main langsung, baca not langsung,
main gitar langsung niruin apa yang dimainin dosen langsung dulu kayak gitu. Scare banget dong kalau yang Berarti langsung tuh lolos tuh di tahap di jalur pendaftaran itu. langsung lolos kan lagi ya. Jadi cuma satu dia ya. Dia yang jalannya paling tidak berliku berarti. Enggak, gue nggak boleh ikut sama sekali. Pilihan pertama di kampus pertama di jurusan pertama. SNMPTN. Terima kasih Pertama ya. guru-guru yang sudah Satu tahun tunggu kedatangan bintang ya. Pertanyaan kedua adalah, menurut lu lebih penting kampusnya atau jurusannya? Nanya siapa nih? Ya semua lah. pernah menjabat sah. Mikir dulu. Dulu coba. 2 jam. Kampus atau jurusan? Kalau menurut gue sih jurusan. Karena percuma ya, gue pernah punya teman dia Temen. maksain masuk UI tapi jurusannya Bebas. Yang penting UI gitu ya. bisa Banyak bisa. Padahal dia nggak tahu prospek kedepannya mau gimana gitu ya. Pokoknya sastra Prancis gitu. Cina hari. Yang gue nggak Dari. Pokoknya di mention ya cowok yang jurusan Itu ada pokoknya ini apa namanya? yang masih militer Iya, yang penting Yang akreditasinya kali ya. Yang penting pakai Pokoknya winner the yellow jacket. Ya. Ya kan apa namanya? Khawatirnya kalau misalkan maksain kayak gitu, khawatirnya dia nggak bisa ngikutin kalau bukan sesuai Passion. dengan dia, passion dia gitu sih. Jadi lebih penting jurusan kalau menurut gua. Lu mau kuliah di swasta, kalau lu ada passionnya di situ, gua yakin sih bisa bagus juga gitu. Ada quotes-nya nih. Nggak jamin Bisa dipotong masuk sosok. negeri itu nggak jamin lu sukses juga kan. Bener. Gitu. Menurut lu sama ya? Hampir mirip sih sebenarnya. Lebih penting jurusannya dibanding kampusnya gitu kan. Meskipun dulu sebenarnya dari waktu zaman SMA gue tuh termasuk anak yang nggak mau terlalu ribet, pengen nyari tahu, pengen kuliah di mana, jurusan apa, terus prospeknya kemana, itu sebenarnya nggak kepikiran sama sekali. Bahkan dulu tuh nggak tahu ada UI loh, ada UNJ itu nggak tahu. Mungkin kalau tahu dulu UNJ uang masuknya cuma 4,8, gue milih UNJ bro. Cuma nggak tahu aja dulu gitu. Tapi kalau ditanya lebih penting mana gitu kan, dia milih mana jurusan atau kampusnya, ya hampir mirip sama yang dibilang Pak Jar tadi. Lebih baik kita mencintai si jurusannya itu, subjeknya kita, ketimbang kita cuma pengen pakai si almetnya itu gitu, sama maternya itu, karena ini bukan soal bangga-banggaan universitas guys gitu kan. Jadi ini soal tujuan dalam hidup kita masing-masing. Kerasa banget di kampus itu kita nggak kayak di SMA loh. Nilai masih kurang dikejar-kejar sama gurunya, nggak masuk, masih home visit di kampus, nggak ada yang peduli. Itu semuanya tergantung kita tuh sebenarnya pengen bawa diri kita kemana gitu. Ada orang yang pintar banget di waktu SMA-nya, tapi ketika kuliahnya nggak punya tujuan itu ketinggalan beneran. Sampai yang endingnya itu dia nggak sama sekali nggak ikut wisuda gitu, bahkan nggak lulus gitu, dia berhenti di jalan. Karena kenapa? Ya di kampus itu yang penting kita punya tujuan apa gitu. Karena kalau nggak punya tujuan pasti tengah jalan berhenti. Jadi lebih penting. Kalau bukan passionnya ya pasti Banyak banget. Menurut gua banyak banget. Ada yang passionnya musik, masuk ke sejarah, tiap hari mulu gitu. Bisa di-mention boleh namanya ya, anak Lampung, Iklan Torok. Kamu sekarang sudah menjadi gitaris terkenal. Selamat, kita tidak ribut. Lebih baik tidak kuliah musik jadi terkenal. Lebih. Kalau suruh milih ya sama pilihannya, pasti harus milih Lebih penting jurusan ya? lebih penting jurusan kan. Karena ya tadi ya kan tujuan hidup itu, gue baru sadar setelah lulus SMA emang kuliah itu menentuk, setelah lulus SMA itu yang menentukan lu 10, 20, 30 tahun ke depan sih. Menurut gue yang ngerasain, karena ketika kuliah ya tadi benar yang bisa nolong diri lu ya diri lu sendiri. Tapi ketika lu punya relate yang bagus, di lingkungan yang bagus, Relasi lingkungan yang bagus, itu akan membantu juga. Tapi itu hanya faktor pendukung, faktor utama diri sendiri. Nah, kayak di sekolah nih benar ya, nih yang mau kuliah nih, pilihlah jurusan yang memang menjadi satu kemampuan kita. Kemudian kedua ya
bisa jadi passion kita. Hindari lah ikut-ikutan mah ya. Ya betul, hindari ikut-ikutan. Biar semangat ngejalanin kuliahnya ya. Betul. Bahkan kalau ada pacar begitu banyak banget. Benar. Jadi Zaman sekarang gitu. kalau udahan sama pacarnya mau gimana coba kuliah? Ya apalagi kalau ngomongin SNBP, gitu ya. ngomongin SNBP itu zaman sekarang ya setahu gue ya, koreksi kalau salah nih. Kalau lu salah pilih jurusan, udah habis sudah. Ya mungkin lu nggak bakal dapat kecil dapatnya untuk SNBP kan, bener ya kalau nggak salah nih. Oh, salah ya benar. Tapi kalau boleh nggak milih, lebih penting dua-duanya. Kalau dua-duanya gue bisa, gue Jurusan pernah bagus merasa di kampus bagus itu ya. iya itu bagus. Tepat dua-duanya itu Iya, apa idealnya kayak gitu. idealnya itu gue suruh milih ya kan. Nah, jadi gitu ya. Memang menurut gue juga gitu, supaya ngejalanin kuliahnya tuh nyaman, bukan berarti mengecilkan cita-cita kalian yang nonton yang anak SMA yang mau kuliah untuk berkuliah di kampus yang bagus, dalam tanda kutip di ranking itu enggak. Tapi faktanya ketika kalian bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan, yang paling ngaruh itu jurusan. Nggak peduli alma mater lu namanya apa. Nggak ditanya juga ya. Nggak ditanya juga. Ya di Indonesia masih nggak ditanya. Mungkin relasi dari alumni itu ngaruh. Cuma ya nggak sebegitunya juga kalau lu nggak bisa bergaul. Betul. Sama aja. Sepakat itu. Pertanyaan terakhir dari gua. Kalau misalkan waktunya bisa diulang di hari itu, lu mau kuliah jurusan apa dan di mana? Bisa tombolnya dong. Kalau boleh diulang, tapi kontennya jurusan kuliah apa ya? Jurusannya deh, kampusnya yang bebas jurusannya nih. Kalau boleh diulang, gue pengen nyoba ke jurusan saat itu geografi, atau kebumian lah, karena gue dulu suka banget sama yang PJSN dulu. enggak. Wah, lu kan bilang lu paling pinter. Kalau gue paling pinter di geografi. Siapa gurunya? Oh, almarhum Mas Soekarno. Pak Soekarno, Masya Allah namanya seperti proklamator kita doain ya. Latihan untuk beliau. Jadi gue tuh udah main geografi selama kelas 10. Nggak pernah nilai gue di bawah 90 tuh, 90 100. Gede. So itu. Terus kenapa kalau lu kuliah gituan dulu, Bor? Kan gue kelas 11 12 sih IPA. Oh gitu. Sama. Bisa. IPS. Bukan bisa dari IPA. Padahal tapi gue olahraga IPS. Bisa. Gue juga IPA sebenarnya. Gue juga kan olahraga. Tapi itu jawaban salah sih. Tapi nggak tahu. Pokoknya kalau mau dulu nanti, karena gue dulu suka geografi, gue suka kebumian, gue suka film-film. Sampai sekarang ya. Nasional geografi gitu seneng. Iya, suka gitu-gitu lah. Terus lu suka nonton nanjak gunung di Iya, pendaki online. Pendaki online. Pantesan jadi pendaki online. Ada geografi gimana sebenarnya ya. Iya, Betul. Kalau dulu pengen itu. Pantesan kemarin gue liat dia lagi di depan ngais tanah gitu. Itu kan berak di gunung. Bener. Aduh. Ya kalau bisa ini ya, tapi sebenarnya kan kita nggak bisa Ya, berandai aja. Berandai kalau dia pengen geografi, gue juga sebenarnya dari SMP tuh sebenarnya senengnya geografi, seneng banget gitu. Sampai dulu tuh gue pernah punya kamar, di kamarnya itu isinya semua peta, dan petanya itu gue gambar sendiri. Sampai bisa gambar, apa? Bisa gambar. Bisa gambar. Nggak pakai apa tuh namanya? Nggak pakai. Gua tuh kalau sekarang dites nih, suruh gambarin seluruh negara nih di dunia tanpa harus ngelihat contohnya, gue bisa. Gitu. Bahkan ibu gue udah mikir nih, anak gue nih nanti bakal jadi guru geografi gitu, atau bakal jadi arkeolog atau apa, karena tiap hari kerjaannya Pemburu itu latar gambar-gambar peta begitu, sampai bendera-bendera diapalin. Itu zaman dulu. Nami dulu. Oh, Bisa jadi. Nami. Tapi waktu SMA nggak kepikiran buat ngambil jurusan itu. Gue nggak bayangin Nami kan. Bayangin. Gue kagak tahu lagi namanya apa. One Piece. Oh, kagak nonton. Mohon maaf, bukan anak One Piece. Iya, tempatnya kan Nami. Kagak nonton One Piece sih. Bukan anak One Piece. Geografi. Tapi kagak pengen ngambil geografi waktu SMA itu.
Karena sekali lagi gara-gara masuk IPA waktu itu. Iya, jadi berubah ya. Tapi masuk IPA-nya itu bukan karena keinginan sendiri, Orang tua. tapi orang tua, bapak gitu kan. Bapak tuh Sama gue juga gitu. punya ambisi banget, anaknya tuh punya 2 pilihan. Yang satu anaknya jadi tentara, kalau nggak jadi tentara, anaknya itu harus masuk teknik industri, nerusin beliau. Makanya adik gue kan sampai sekarang dia ngambilnya teknik juga. Alhamdulillah. Ada penerus ya. Ya kalau gue dianggapnya gagal lah gitu, tapi gue tunjukin ke bapak gue gitu, Pak, anakku juga bisa sukses gitu ya. Gue juga gitu. Bapak luar hari dia lagi sama bapak. Gue juga bilang gitu ke bapak, Pak, anakmu masih gagal. Ya gitu, jadi kalau waktu SMA justru pengen ke hukum. Oh, Pengen ke hukum, sempat ada ambisi ke sana juga. Rivaldi sering ke hukum. Di hukum. Tapi ya sekali lagi, bapak lagi yang istilahnya memberikan masukan, di hukum itu terlalu keras nak. Jangan kau pilih jurusan seperti itu. Carilah pekerjaan yang mulia dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beneran omongannya begitu. Jangan ngebela-belain orang salah katanya gitu. Ini mindsetnya bapak gua gitu ya. Ya akhirnya, Jadi orang pengacara itu selalu membela orang salah menurut ya menurut bapak gua sampai sekarang. Oh, bapak lu. Bener. Kalau lu itu gimana? Kagak lah. Bukan orang yang salah yang dibelain, orang yang menghujat. Tapi ada juga yang benar gitu kan. Cuma memang stereotipnya begitu. Akhirnya nggak ngambil itu, akhirnya ngikutin kata-kata bapak gue juga enggak, ngikutin kata hati juga enggak. Akhirnya gue ngambil tengah-tengah, yaitu ngambil jurusan sejarah yang merupakan rekomendasi dari guru matematika. Begitu. Pak Indra nih, masih ingat Pak Indra? Pak Indra yang ngomong, udah deh ngambil sejarah aja, nilai sejarahmu 90 dari awal, kata jadi semester 1 sampai Tapi bisa saat itu emang suka sejarah juga. sebenarnya lebih suka PKN ketimbang sejarah. Dia mah banyak Banyak banget. Dia banyak banget. Sebenarnya enggak yang menjadi aku belum masuk. yang hukum itu sebenarnya gara-gara PKN. Hukumnya itu gara-gara PKN, cuma ya karena terlalu ekstrim ya udah. Akhirnya dianggap sebenarnya ngambil juga waktu ke Unpad itu. Yang waktu SNMPTN pilihan satunya sejarah, pilihan keduanya ilmu pemerintahan. Itu ngambil sebenarnya sempat ngambil cuma nggak masuk, akhirnya masuk sejarah lagi. Gitu. Jadi kalau bisa berulang ya pengennya ke hukum. Hukum. Lu ya? Kalau gua karena gua suka ngitung-ngitung ya. Ini mah memang dari awal. Iya, dari Aneh awal. banget ya. Orang Kalau sering diulang bilang, nggak ada. Mau kemana? Iya, itu dulu. Dulu. Ini awalannya dulu. Dulu tuh gua sempet suka kimia. Kimia gua pengen. Tapi mainstream banget ya. wah, suka kimia matematika tuh. Iya, gua dulu ini pernah punya pikiran gua pengen kuliah di teknik kimia. Astaga. Nah, terus Jadi cocoknya Pas di anak bapak kelas- gua sih mah. pas kelas 10 kelas berapa ya? Kelas 11-an itu kimia udah mulai susah tuh. Gua gak suka. Akhirnya gua sukanya sama matematika. Nah, makanya gua sampai sekarang ya sekolah matematika. Cuma kalau boleh diulang, gua pengennya sih ke teknik. Tekniknya itu Teknik matematika lagi. gua gak ngerti ya spesifiknya apa ya. Oh, Karena ini kayak gua tahu orang teknik itu kalau kerja keren lumayan. Oh, iya. Benar-benar kalau itu sih fakta. Bener ya? Gua cuma dapat Tadi gua juga alhamdulillah tuh di teknik tuh. tapi gua nggak tahu ya teknik apa gitu ya, teknik yang Iya. jasinnya apa, Teknik ini, teknik musik. teknik industri kali ya. Ya guys, gue dong, gue. Oh iya. Coba lihat dia tuh. Ya gue mah kayak kalau diulang ya, sebenarnya ngulangnya mau lebih mundur lagi. Dari TK. Enggak jangan. Kalau ngulang dari TK gue mau bilang I love you. I love you sih. Sekarang Ini tuh yang lain. iya Ketemu pilih di TK aja. gue tetap TK gue jaga itu dari TK. Pengennya gue pengen kayak Fajar sebenarnya. Maksudnya belajar matematika lebih keras lagi karena gue masuk IPS itu sejujurnya menghindari hitungan kimia, matematika, dan masuk musik pun gue menghindari hitungan walaupun musik ternyata Ada menghitung juga. banget. Iya, musik ternyata ngitung banget. Supaya gue bisa mewujudkan cita-cita gue menjadi akuntan. Karena Udah ke skill di awal sebenarnya. iya, karena cuannya banyak dan
dan seru gitu kayak kerjanya. Ya walaupun dari om gue pusing-pusingnya juga ada sih, tapi kayak seru aja. Itu aja sih. Cukup ya? Ya, jadi jangan sampai salah pilih nih ya. Ya, buat Sampai kalian yang salah mau pilih. kuliah, lagi milih-milih kuliah, milih-milih kampus, jangan sampai salah jurusan, bukan salah kampus ya. Yes. Yang penting jangan ikut-ikutan. Iya, Jangan coba. telusuri kamu ke depannya mau kayak Iya. gimana, mau jadi apa gitu. Value diri kamu tuh Betul. gimana? Nah, harus sesuai dengan passionmu sendiri. Ingat, jangan sampai salah jurusan, bukan salah kampusnya. Karena apa tadi menurut Anda? Apa keputusan Anda hari ini akan menentukan 10, 20 sampai 30 tahun Ah. kehidupan kita. benar ini kata Bapak hari ini. Dan closing yang cepat. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.